Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Prime. Saya akan menerima telepon terlebih dahulu sebelum kita memulai dialog kembali. Ada Pak Anton dari Medan, Sumatera Utara. Selamat malam Pak Anton. Ya, selamat malam Pak. Silakan Pak Anton. Terima kasih kepada CNN News. Saya sudah bersedih atas hukuman yang telah diberikan hakim kepada Pak Ahok. Tapi saya minta tolong kepada seluruh relawan Ahok. Ya Pak, silakan Pak. Supaya relawan atau Ahok itu berpikir ke depan. Janganlah kita lagi membuat suatu masalah yang baru lagi. Baik, tidak membuat gaduh Pak. Oke, tidak membuat gaduh, itulah concern dari pemirsa kami di Medan, Pak Anton, yang meminta agar suasana ibu kota tidak gaduh pasca keluarnya vonis ini. Saya ke Mas Albert. Mas Albert, PH Pak Ahok atau Pak Ahok tadi juga sudah menyatakan akan mengajukan banding. Nah, berapa lama proses banding itu diajukan ke pengadilan tinggi sehingga nanti sudah ada putusan dari PT? Baik, tapi sebelumnya saya mau izinkan saya menanggapi sedikit. Ini kalau saya menduga-duga ini dengan segala hormat, mohon maaf, ini penelponnya satu pendapat semua nih, kayaknya nggak ada yang pro Ahok di sini. Mereka pro dengan kedamaian. Oke, ini bukan soal kedamaian, ini soal proses hukum yang patut diduga syarat akan kepentingan politik. Oke. Nah, artinya gini, kan lucu kalau kita bilang suhu politik atau keadaan kita ini dikait-kaitkan atau dinilai dengan penahanan Ahok. Perintah penahanan Ahok itu kan seolah-olah kan seakan memberikan kenyamanan gitu loh bagi sekelompok orang tertentu yang saya nggak perlu sebutkan ya kan, seolah-olah menjadi legitimasi itu adalah sesuatu jawaban buat mereka gitu loh. Itu. Nah, berkaitan dengan memori banding, ini banding ya. Banding adalah pemeriksaan ulangan, Pak. Artinya karena hampir nggak ada sidang, meskipun undang-undang bisa memungkinkan adanya sidang dalam tingkat banding, tapi itu jarang sekali. Banding adalah pengadilan ulang, artinya memeriksa fakta, memeriksa penerapan hukum. Nanti akan dilihat nih, patut dilihat, apakah betul ada niat atau willen and wanton. Niat dari terpidana. Dari Pak Ahok ini untuk menodai agama gitu loh. Karena kan gini, kita ini perkara diproses menjelang pentas pilkada, ya kan. Artinya kalau seperti ini kan Pak Ahok kan sebenarnya sedang mengharapkan suara. Bagaimana mungkin logikanya ini? Bagaimana mungkin dia mau menodai agama atau menghina agama orang tertentu atau menghina golongan penduduk tertentu, sedangkan dia di satu sisi dia memang dia berharap dia akan dipilih, gitu loh. Itu kan suatu logika yang nggak masuk akal gitu loh. Oke, baik, ke pertanyaan saya tadi. Artinya gini, kalau dalam konteks diperiksa memori banding, saya berharap pengadilan tinggi bisa lebih jernih melihat ini tanpa tekanan massa, tanpa adanya pengaruh-pengaruh tertentu, bisa melihat penerapan hukum dan fakta-fakta yang butuh berapa lama? Kalau karena berkaitan dengan penahanan, tentunya ini kita akan perlu lihat lagi masa penahanannya sampai berapa lama dah gitu. Artinya mungkin sekitar 3-4 bulan harusnya perkara ini sudah harus diputus karena berkaitan dengan masa penahanan. Oke. Dengan perpanjangannya. Diputus sejak Pak Ahok menyatakan akan mengajukan banding atau ketika masuk memori banding ke pengadilan tinggi? Gini prinsipnya, memori banding itu sifatnya tidak wajib, tapi demi profesionalitas saya berharap penasihat hukum Pak Ahok juga akan menyampaikan memori banding yang terbaik untuk bisa menyampaikan hal-hal yang memang mungkin belum bisa disampaikan dalam persidangan yang lalu. Baik, kita akan menerima telepon lagi, ada Pak Alex dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam Pak Alex. Ya, selamat malam. Apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Ya, yang saya mau tanyakan ke pengamat hukum malam ini tentang konklusi dari persidangan ini. Ya. Khususnya tentang peran video Buniani untuk perkembangan kasus Ahok. Pertanyaan kami adalah, kalau misalkan pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu hari itu mempunyai potensi penodaan terhadap agama Islam, seharusnya pada hari itu terjadi kurang lebih keributan besar ya di tempat dia melakukan pidato. Tetapi yang kami lihat adalah respon masyarakat justru volumenya bertambah besar ketika ada video editan. Jadi ada penggiringan opini publik yang kami lihat di sini. Nah, itu hari ini tidak masuk dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Baik. Baik, terima kasih Pak Albert, Nusa Tenggara Timur. Silakan Pak Suparji ditanggapi. Ya, pertama Majelis Hakim menyebutkan bahwa kasus ini tidak ada kaitannya dengan unggahan dari Buniani. Tetapi orang tahu karena di-upload dari resmi pemerintah provinsi di YouTube. DKI melalui YouTube-nya. Poin kedua adalah bahwa
ini tidak ada kaitannya dengan politik, karena ternyata pelopor-pelopor ini bukan orang DKI kebanyakan, ya. Ada yang dari Padang, ada yang berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya rasa penodaan agama itu dimiliki oleh orang yang memeluk agama itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa sekarang poin besarnya dalam persidangan ini adalah menguji kata-kata dengan sengaja. Karena unsur yang lainnya semua terpenuhi. Di muka umum barang siapa agama sudah terpenuhi. Artinya hakim teryakinkan dengan saksi yang ahli atau saksi yang diajukan oleh JPU. Semua alat bukti itu tidak mengikat, tetapi kembali keyakinan hakim. Hakim berpikiran sengaja itu ada 3 metode. Sengaja dengan maksud, sengaja dengan kemungkinan, sengaja dengan kepastian. Jadi hakim dengan teori-teori itulah kemudian mempersepsikan ya bahwa sebetulnya unsur sengaja sudah terpenuhi. Dan kemudian hakim ketika pemeriksaan terdakwa, saudara ini bicara tentang budaya ikan, tiba-tiba kemudian lari ke soal Al-Maidah, urusannya apa? Itulah sebetulnya menguji kata sengaja itu. Dan 2 kata yang digunakan negatif, dibohongin dan dibodohin. Nah, itulah yang kemudian menjadi fakta di dalam persidangan ini. Poin yang terakhir yang saya sampaikan adalah bahwa semua persepsi publik sudah dijawab oleh majelis hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya berikut amar putusan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan politik, bahwa ini adalah murni penegakan hukum dan kita mengakhiri bahwa ini adalah isu tentang suku, agama, etnis, politik sebagainya. Tetapi sekali lagi bahwa hukum harus tegakkan kepada siapapun yang diduga, yang didakwa menodai agama. Baik, silakan. Saya tanggapi. Kaitannya dengan video Buniyani yang notabene berdurasi kurang lebih ya 30 detik itu, kalau tidak dihubungkan itu menurut saya sangat tidak relevan. Jelas-jelas video potongan itu menjadi viral karena di-upload oleh Buniyani di Facebook tanggal 6 itu. Bagaimana mungkin kita bisa memisahkan hal itu gitu loh. Artinya gini, kalau dengan kata lain kalau majelis hakim mengatakan seperti itu seolah-olah perkara Buniyani akan segera disidangkan di Bandung, nggak ada artinya lagi dong. Di Bandung. Dengar-dengar kabarnya dipindahkan ke Bandung. Udah nggak Depok, tadi berita tadi siang saya dengar gitu loh. Jadi itu kan nggak relevan. Kalau kita lihat kan video 1 jam 48 menit itu kan berisi tentang program yang mensejahterakan rakyat. Nah, memang terbesit pada waktu itu Pak Ahok ya. Memang ini perlu digali lagi memang tentang niat, kesengajaan, ya kan? Tentang will and weapon dari Pak Ahok. Pak Ahok teringat pada waktu itu pengalaman politiknya di Bangka Belitung lalu. Dan dia takut programnya ini nggak bisa diambil, nggak bisa diterima masyarakat hanya karena Pak Ahok ini bukan beragama Muslim seperti masyarakat itu, gitu loh. Jadi ini perlu digali niat dari Pak Ahok. Pak ingat saya nggak lupa nih. Offset al-ohmak itu, kesengajaan itu harus terus Pak digali Pak. Saya berharap pengadilan tinggi akan menggali hal ini tentunya supaya menilai. Kira-kira masa iya Pak Ahok yang notabene ada keluarga angkat Muslim mau menodai agama Islam? Kan nggak masuk akal ini Pak. Gitu loh. Lagi pula pasal 156A ini saya nggak memenuhi asas nullum crimen sine lae stricta. Tapi itu jadi jelas pasalnya gitu. Tapi jadi hukum positif kita saat ini. Setuju Pak, tapi inilah Pak yang saya bilang RUU KUHP itu kita dorong DPR untuk menyelesaikan KUHP itu. Pak, ada pendapat saya lupa dari Cicero atau apa, saya filsuf Yunani saya bilang gitu Pak. Kurang lebih dia ngomong seperti ini. Kalau ada undang-undang yang nggak adil Pak, kita wajib untuk ibaratnya mengkritisi itu. Setuju. Ya ini sudah di judicial review 2 kali, tapi karena kekosongan hukum yang memang belum di-provide oleh RUU KUHP, tapi kalau ditanya 156 ini sangat memenuhi lex delta pasal ini. Nggak jelas ya, masuk penodaan agama apa? Bisa penodaan agama itu membakar rumah ibadah, membakar kitab suci agama tertentu, itu baru penodaan agama. Kalau mengatakan pengalamannya, itu saya rasa Pak Ahok tidak seblunder itu untuk menodai agama Islam. Baik, saya beralih ke sisi politik. Pak Ahok dan Pak Jarod akan habis masa jabatannya bulan Oktober mendatang. Tentunya masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sesuai dengan janji ketika kampanye 5 tahun yang lalu ketika Pak Ahok berpasangan dengan Pak Jokowi. Kedepannya pasca putusan vonis ini seperti apa konstelasi politik di DKI Jakarta, Mas Adi? Tentu saja ekspektasi publik terhadap duet Sani sama Sandi ini cukup besar. Anies Sandi. Ini Jakarta ini nggak main-main, persoalan cukup banyak ya. Soal banjir, soal kemiskinan, macet dan seterusnya. Jadi ekspektasi publik yang cukup membuncah itu harus dibuktikan oleh Pak Anies sama Sandi. Kalau 2 orang ini tidak hanya berlindung di balik kata-kata indah.
Itu harus jadi tantangan tersendiri buat Pak Anies. Itu yang pertama. Harus Yang kedua menurut dibuktikan. saya harus dibuktikan. Iya dong. Yang kedua menurut saya adalah saya termasuk salah satu orang yang tidak terlalu happy ketika Pak Ahok dijerat kasus Al-Maidah karena memang soal pasal yang menjeratnya multitafsir dan ini sangat rentan dijadikan alat politik bukan hanya Setuju di Jakarta, sekali, Mas. di mana saja. Setuju sekali. Jadi memang harus dihapuskan menurut saya. Termasuk misalnya ketika banyak aktivis-aktivis yang ingin melakukan demonstrasi juga ditangkap karena alasan makar. Pasal itu juga cukup provokatif. Serba karet lah kira-kira begitu, bisa ditafsirkan untuk kepentingan politik. Jadi ke depan dua pasal ini menurut saya harus dihilangkan. Ini bukti nih, Ini- hukum nggak ini boleh harus kalah dengan dihilangkan politik. menurut Hukum saya. nggak boleh dipolitisir. Nah, Hukum itu- kan produk politik, tapi hukum nggak boleh dipolitisir. Itu poin ini yang Terima kasih kedua. Mas, itu poinnya bagus sekali Jadi Mas. nanti Oke, ke lanjut, MK aja dihapus tuh pasal-pasal karet ini, karena bisa saja menjadi alat politik untuk mendowngrade kelompok tertentu. Tetapi dulu paslon memang tertentu. Presiden Soekarno memandang bahwa agama itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya agama tidak bisa dipisahkan dari politik. Ya, tidak bisa bahwa agama itu adalah energi, inspirasi Tapi, politik, Mas Bayu, Tapi gini, tidak Mas para Bayu, Mas founder Bayu. bangsa Justru. Indonesia kan sudah sepakat. Kita ini berdiri atas negara hukum, bukan negara agama. Mas, manapun setuju. juga. Baik. Mas Arya, Itu saya negara terakhir. hukum, itu Baik, kesepakatan terakhir saya akan founder ke Mas bangsa Adi Indonesia. sebentar, sedikit saja sebelum kita Yang sudahi acara ketiga ini. tadi lanjut dari poin yang kedua ini, yang ketiga Pak Ahok sudah divonis 2 tahun. HTI rencananya juga akan dibubarkan. Aktivis-aktivis yang dianggap radikal seperti Habib Rizik dan Munarman sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin akan menyusul ormas lain radikal akan dibubarkan. Mari stop kegaduhan ini. Baik. Kembalilah minum kopi bersama sambil baca puisi. Itu yang Baik, kita terima inginkan kasih ke Mas depan. Adi, Mas Parji, dan juga Mas Albert. Dan pemirsa, kita serahkan semuanya ke hukum. Hukumlah yang menjadi panglima di negeri ini agar hidup kita menjadi aman, tentram, dan tentunya menjadi masyarakat yang lebih baik lagi. Saya Aryo Ardi, terima kasih. Dan inilah akhir dari Anyus Prime. Dan jangan beranjak terlebih dahulu karena Talk to Anyus akan menemani Anda bersama Zaki Hussein.